kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap semua? Saya lihat di bawah kursinya ada sampah, silakan dipungut dulu. Silakan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Mulai bapak saya dulu. Ali Edwan, Anissa, Andi Mutiara, Cinta Akbar, Irmayanti, Karina Baso, Magali, Asisul, Hadir, Pak. Muhammad Sawal, Hadir, Pak. Murni Cahyati, Bulan, Sul Arsil Majid. Hadir, berarti 11 orang hadir dan satu orang hadir. Oke, sudah siap untuk belajar? Ya. Di SMP pernah belajar tentang magnet. Pernah, Pak? Apa itu magnet? Medan yang dapat menarik besi. Medan yang dapat menarik besi. Medan magnet bisa. Apa lagi? Contohnya magnet. Contohnya. Contoh magnet apa? Kalau kipas angin ada magnetnya atau tidak? Ada, Pak. Ada, Ada Pak. atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada, Pak. Ada. Ada magnetnya. Dinamo ada magnetnya. Ada, Pak. Nah, salah satu penyebab bisa berputar karena ada medan magnet. Jadi hari ini kita akan belajar medan magnet. Oke. Hari ini kita akan belajar medan magnet pada materi gaya Lorentz. Silakan di scan bahan ajarnya, sudah ada juga di grup WA. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, melalui literasi bahan ajar dan literatur lainnya, peserta didik dapat menentukan besar dan arah gaya Lorentz dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan pembuatan proyek, peserta didik dapat menguji kebenaran teori yang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip kerja motor listrik dengan hasil-hasil praktik dengan benar. Pendekatan model dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu pendekatan saintifik. Modelnya project based learning. Yang ketiga, metodenya kolaborasi, metode problem solving, tanya jawab, diskusi kelompok, dan pemberian tugas atau LKPD. Penilaiannya ada 3: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Masuk di sini silakan bentuk kelompoknya dulu. Oke, sudah siap? Maka bagikan LKPD-nya. Yang pertama itu penentuan pertanyaan mendasar. Silakan perhatikan videonya. Sekarang perhatikan lagi video kedua. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sekarang berdasarkan video sebelumnya dan gambar sebelumnya, maka yang kita akan buktikan adalah komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam motor listrik. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja motor listrik. Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat motor listrik sederhana. Langkah pertama yaitu mendesain proyek, menggambar.
Jangan gitu begitu. Kita ikut lagi. Jangan apa sih? Sudah didesain gambarnya? Sudah. Selanjutnya ada gambarannya juga. Sudah. Kemudian cara membuatnya silakan. Jadi membuat desain perencanaan proyeknya sudah. Masuk langkah ketiga yaitu membuat jadwal. Desainnya bisa diperlihatkan kepada temannya, kemudian ada gambarannya. Desainnya. Oke. Ada masuk kelompok 1. Ada. Kalau begitu hari ini cukup. Minggu depan kita akan melakukan percobaan. Jadi dilengkapi alat dan sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi ingat ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Oke? Ketua kelasnya siapkan. Mustahil. Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapkan dulu. Mustahil. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Sebelum kita belajar, alangkah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, sudah siap belajar? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi sebelumnya saya absen dulu ya. Ali Irwan, Anissa Nurulillah, Izin. Andi Mutiara, Hadir Pak. Cinta Akbar, Hadir Pak. Irmayanti, Hadir Pak. Karina, Magali Sahnas Adam, Muhammad Asisul, Ayo, Pak. Muhammad Sawal Yus'an, Pak. Murni Cahyati, Hadir Pak. Bulan Nurfadillah, Sul Arsil Majid. Berarti satu orang yang izin. Hadir Pak. Oke. Coba lihat di bawahnya, di bawah kursi, di bawah meja, sama atau tidak? Dadah. Iya, alhamdulillah. Minggu lalu kita belajar apa? Saya Lore. Sebelumnya, Bapak akan membacakan kembali tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui literasi bahan ajar dan literatur lainnya, peserta didik dapat menentukan pesan dan arah gaya Lorenz dengan tepat. Dua, melalui diskusi kelompok dan pembuatan proyek, peserta didik dapat menguji kebenaran teori yang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip kerja listrik, motor listrik, dengan hasil-hasil praktik dengan Benar. pendekatan model dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Pendekatan saintifik, modelnya project based learning, metodenya kolaborasi, metode problem solving, tanya jawab, diskusi, kelompok dan pemberian tugas atau LKPD. Penilaiannya ada 3, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekarang kita lanjut di proyeknya. Silakan masuk di kelompok masing-masing. Oke. Sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu Bapak akan memonitori kalian dalam kemajuan proyek. Alat gambarannya sudah lengkap? Ya. Silakan dikerjakan.
Ya. Ada kata cinta. Cinta. Ingat ada ya gosok-gosok supaya catnya terkelupas. Ya silakan dihapus supaya hilang emailnya, chatnya. Sekarang semuanya sudah selesai. Ya, sekarang kita uji hasilnya. Proyek kalian bisa bergerak atau tidak? Silakan diuji masing-masing. Kalau sudah diuji, kemudian dianalisis dan buat kesimpulan. Ya, coba. Oke. Jadi. Oke. Jangan terlalu menempel juga ya. Hah? Oke. Kita analisis lagi, analisis. Baru buat kesimpulan. Kita mulai diskusinya. Kelompok berapa dulu? 2. Kelompok 2 silakan. Naik kelompok 2. Yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai gaya Lorentz. Selanjutnya saya berikan kepada Bulan Nurfadilah. Silakan. Ya, yang lain tersebut. Ya. Kumparan dialiri arus listrik. Saat kumparan dialiri arus listrik, apa yang terjadi? Ada medan magnet. Ada medan magnet. Medan magnet ketemu dengan magnet, maka motornya akan berputar. Jadi, apa kesimpulannya? Komponen-komponen penyusun motor listrik Ya. sederhana. Ya, Baterai sumber tegangan 2. baterai sumber tegangan. Yang dua, Medan magnet. medan magnet. 3. Lilitan kawat. 3, lilitan kawat. Apa lagi? Faktor yang mempengaruhi kelajuan motor listrik. Ya, 1. Medan magnet. medan magnet. 2. Kuat arus listrik. 3. Jumlah lilitan. 4. Massa lilitan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan bisa kembali ke tempatnya. Jadi semua kelompok berhasil proyeknya. Sekarang Bapak akan bertanya berdasarkan hasil proyek kalian. Yang pertama, komponen-komponen penyusun motor listrik sederhana. Angkat tangannya. Komponen penyusunnya. Ya, silakan Cinta. Apa komponen penyusunnya? Baterai. Ada baterai tadi? Ada. Baterai sebagai sumber tegangan. Oke, yang kedua? Medan magnet. Medan magnet. Magnetnya. Yang ketiga? Lilitan kawat. Lilitan kawat. Oke, tepuk tangan. Yang kedua? Kenapa motor listrik bisa berputar? Ya. Karena ada arus listrik dengan medan magnet. Adanya arus listrik mengalir pada kumparan sehingga menyebabkan medan magnet sehingga lilitan bisa berputar. Tangan. Yang kelompok 1, faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan motor listrik apa? Adanya medan magnet. Yang pertama adanya medan magnet, berarti semakin besar medan magnet maka kelajuan semakin cepat. Yang kedua apa? Medan listrik. Kuat arus Kuat arus listrik. listrik. Semakin besar kuat arus maka kecepatan semakin apa? Semakin besar. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitan, maka kuat arusnya juga semakin, maka perputarannya juga semakin cepat. Yang keempat apa? Massa
Masa lilitan. Kalau masa lilitan bagaimana? Masa lilitan berbanding terbalik dengan kecepatan putaran. Jadi semakin besar masanya, maka percepatannya juga semakin kecil. Karena berbanding terbalik. Oke, tepuk tangan untuk sosok. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian ada kuis lagi. Boleh, Pak. Oke, silakan dibuka. Game kode ini itu yang di atas. 465 2 3 3. Timur besar dan arah magnet Jogja yang berada di tempat di alam kawah tersebut pada jarak 1000 meter adalah salah. Nice. Untuk peringkat selanjutnya Irmayanti, kedua Cinta Akbar, yang ketiga berarti terbagi ya, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Oke, berdasarkan nilainya tadi semuanya mencapai KKM. Ada peringkat 3 terbaik, sudah tadi diperlihatkan juga peringkat 3 terbaik. Kemudian hari ini cukup. Kemudian ingat pulang ke rumah nanti hati-hati di jalan, belajar kembali ya. Kemudian perbaiki proyeknya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Silakan ketua kelas isi doanya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, siapkan. Ista'in. Yaman.